Al-Badar, para musyahidin dan musyahidat, para pemirsa kaum muslimin dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah ajmain. Semoga setiap kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi azimul ihsan, wasi'ul fadli wal judi wal imtinan. Ashhadu an la ilaha illallah al-karimul mannan, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil insi wal jan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma jahilna wa dhakkirna mimma nusina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma hdina wa saddidana wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu saudara-saudari, para hadirin dan para musyahidin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada pertemuan dan kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari bersama beberapa poin yang kami sadur biiznillah Tabaraka wa Ta'ala dari sebuah risalah yang telah disusun oleh salah seorang guru kita, Fadilatul Syekh Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, dengan judul Fiqhut Ta'abbudi fi Ramadan, fikih beribadah di bulan Ramadan. Beliau hafizahullah ta'ala wa ra'ahu membagi di dalam risalah ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, fikih beribadah kepada Allah secara umum, baik ketika kita berada di luar Ramadan, apatah lagi ketika kita berada di bulan Ramadan. Lalu kemudian bagian yang kedua, beberapa faedah yang beliau sebutkan sebagai rambu-rambu atau kaedah dalam beribadah di bulan yang berkah, bulan Ramadan. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mengetahui bersama bahwa tujuan penciptaan kita dan seluruh makhluk yang ada adalah tujuan yang agung dan mulia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka dapat beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati olehnya, berlaku bagi kita sepanjang hayat masih dikandung badan. Kapanpun, dimanapun, di bulan apapun, dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Yang menjadi batas dan limit dari ibadah itu hanyalah al-maut, kematian yang memisahkan kita dengan al-hayah, kehidupan. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadatilah Rabbmu sehingga kematian datang menghampirimu. Maka perlu dipahami
Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, bahwa kita tidak hanya beribadah di bulan Ramadan saja, tapi kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala selama Allah memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Datang ungkapan dari para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kalian hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian menjadi hamba bagi Ramadan. Ramadan ini makhluk, tak layak kita menghambakan diri kepadanya. Salah satu bentuk seorang menjadi hamba bagi Ramadan, dia hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Seakan-akan Allah yang harus ia ibadati hanya harus ia ibadati di bulan Ramadan saja. Seakan-akan pula Allah tidak ada di bulan-bulan yang lain. Maka kaum muslimin, luruskan persepsi kita, sudut pandang dan pola pikir bahwa kita adalah hamba dan budak Allah. Beribadah itu adalah kewajiban yang ada di atas pundak setiap kita. Bahkan ketika kita berada di erangan terakhir atau tarikan nafas terakhir pun, ibadah itu masih menjadi kewajiban bagi setiap kita. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Dan itu ibadah. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada banyak kaedah dan rambu-rambu dalam beribadah yang disebutkan oleh penulis Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Beberapa kita kutip darinya dan kita ringkas juga dengan beberapa tambahan dari beberapa referensi dan rujukan yang ada. Yang pertama, yang perlu dipahami oleh setiap hamba ketika dia hendak beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah fahmu hakikatil ibadah. Hendaklah seseorang memahami hakikat ibadah. Apa itu esensi ibadah? Seringkali Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin, kebanyakan dari kita ketika ditanya apa itu ibadah, maka jawaban yang dikemukakan atau diberikan adalah contoh-contoh ibadah. Ibadah itu puasa di siang Ramadan. Ibadah itu melaksanakan sholat tarawih di malam hari. Ibadah itu baca Al-Quran. Ibadah itu memberi makan para fuqara, masakin, dan juga para shaimin, orang-orang yang berpuasa. Padahal ini semua adalah contoh. Benar, ini adalah ibadah. Tapi bila dihadapkan tentang hakikat ibadah, maka sesungguhnya ibadah itu cakupannya lebih luas dari contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Syekh Hafizahullah mengatakan, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma syara'ahu Allah Ta'ala minal aqwali wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup untuk setiap yang Allah syariatkan kepada kita, baik berupa perkataan atau perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak. Semua yang Allah syariatkan kepada kita, baik berupa perkataan atau perbuatan yang nampak dan yang tidak nampak. Yang nampak amalan zahir. Seorang menegakkan solat terlihat perubahan gerakan. Dari berdiri, rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, dan seterusnya. Kalau dia baca Al-Quran, terdengar lantunan suara bacaan Al-Quran. Amalan zahirah. Kalau dia berumrah, berhaji, terlihat. Begitu juga jihad fisabilillah. Amalan yang tidak nampak, yang dimaksudkan adalah a'malul qalbi. Amalan-amalan hati. Seperti keikhlasan, tawakal, rasa takut, rasa harap, kemudian ikhlas, kemudian juga khusyuk. Ini amalan hati. Maka, ma'asyiral muslimin,
Dari penjelasan Syekh Hafizahullah, kita bisa menyimpulkan madarul ibadah, poros daripada ibadah kembali kepada 3 amalan. Yang pertama, a'malul qalbi, amalan hati. Yang kedua, a'malul lisan, amalan lisan. Yang ketiga, a'malul badan, amalan badan. Ini ibadah. Ketika kita berpuasa, amalan badan. Apakah hanya amalan badan saja yang kita perhatikan? Berhati-hati Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, bahwa kita juga harus memperhatikan amalan hati. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba." Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman kepada Allah, dia yakini puasa ini perintah dari Allah, puasa ini Allah fardukan kepadanya, lalu kemudian wahtisaba, dia meluruskan niat dalam berpuasa lillahi ta'ala, karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini amalan hati. Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpuasa dan memberi penekanan, hendaknya kalian perhatikan amalan hati. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, untuk mempuasakan badan kita dari makanan dan minuman, jangankan kita, insya Allah anak-anak kita kalau kita latih mereka juga akan bisa. Kalau hanya mempuasakan badan dari makanan dan minuman. Ada yang lebih berat daripada itu, mempuasakan hati kita. Dari apa? Dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau tadi ma'asyiral muslimin mengerjakan sholat tarawih untuk berdiri dari rakaat pertama hingga terakhir witir di belakang imam membutuhkan kekuatan badan, benar. Akan tetapi ada yang lebih berat yang harus dihadirkan dan diperjuangkan, ia adalah keikhlasan niat. Maka ibadah itu amalan hati, amalan badan, amalan lisan, dan amalan badan. Kalau kita memahami begini cakupan ibadah, maka dalam mengerjakan ibadah puasa, niat akan kita pelihara, akan kita jaga. Ketika kita berpuasa, kita juga memperbanyak amalan lisan. Ketika Nabi SAW ditanya, ayyus sha'imina a'zamuhum ajran indallah, siapakah orang berpuasa wahai Rasulullah yang paling banyak dapat pahala di sisi Allah? Nabi SAW mengatakan, aksaruhum zikran lillahi ta'ala, yang paling banyak berzikir. Sehingga ketika berpuasa, kita paham ada ibadah-ibadah yang tidak boleh kita ketepikan. Zikir. Zikir yang paling afdal adalah tilawah Al-Quran. Berarti kita ketika berpuasa memperbanyak bacaan Al-Quran. Memperbanyak al-kalimat tayyibat. Kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Agar lisan ini tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat dan dosa. Ini poin yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelengkap dari poin pertama ini, Allah telah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162. Qul, katakan kepada mereka, wahai Rasul kami, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku, kemudian hidupku dan juga matiku, ku persembahkan hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. Salat mewakili seluruh amalan badan, nusuk, penyembelihan, ya, mewakili seluruh ibadah maliyah, ibadah menggunakan harta, kemudian mahyaya wa mamati, semua bentuk ibadah yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita, mau amalan hati, amalan lisan, amalan badan, kita hanya lakukan untuk Allah, Rabb alam semesta. Kaum muslimin,
Ini kaedah yang pertama. Pahami hakikat ibadah. Sehingga kita tahu ada banyak ibadah yang bisa kita lakukan di bulan yang berkah. Yang kedua, telah kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari pelajari dan juga sudah dipahami serta diamalkan. Tinggal harus kita pelihara dan kita perhatikan. Kaedah dan rambu-rambu beribadah yang kedua, ketahui syarat ibadah ada dua, tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Yang pertama, keikhlasan niat. Yang kedua, ibadah tersebut sesuai dengan syariat. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah tabaraka wa taala, mengharapkan ganjaran, mengharapkan pahala, mengharapkan menjadi penghuni surga, mendapatkan keridhaan dan ampunan dari Allah tabaraka wa taala, yang pertama hendaklah dia lakukan amalan salihah, amalan yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hendaklah dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadahnya, yakni niatnya harus lurus karena Allah tabaraka wa taala. Ini kaedah yang kedua. Hadirkan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Yang ketiga, Syekh Hafizahullah Ta'ala wa ra'ahu menyebutkan, ibadah ma'asyiral muslimin hendaklah dibangun di atas ilmu. Jadikan ibadah itu seperti sebuah bangunan dan ilmu adalah pondasinya. Beliau mengatakan hafizahullah, ibadah itu sebelum kita kerjakan, bekali diri dengan ilmu. Tahu bahwa ibadah itu diperintahkan, ada nasnya, ada dalilnya. Kemudian tahu pula ada nas dan dalil yang menjelaskan kaifiatnya. Kalau kita berbicara tentang puasa, maka kita mengetahui, walaupun kita tidak hafal ayat demi ayat di dalam rentetan ayat-ayat puasa. Al-Baqarah 183 hingga 187. Yang penting kita tahu di dalam Al-Quran ada. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Lalu kemudian Allah menjelaskan bagaimana tata cara berpuasa. Nabi SAW juga mencontohkan di dalam praktek dan pengamalannya. Maka bangunlah setiap ibadah itu di atas pondasi ilmu. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik." Maka berilmulah engkau wahai Rasul kami, terlebih dahulu berilmulah engkau. Tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah. Kemudian barulah engkau meminta ampun atas dosamu. Fabada'a bil ilmi qablal qawli wal amal. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika menyitir ayat yang mulia ini di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, beliau rahimahullah mengeluarkan sebuah kaedah dari ayat yang mulia surat Muhammad ayat 19. Allah mendahulukan perintah untuk berilmu sebelum seseorang itu berucap dan beramal. Ini kaedah yang ketiga. Yang keempat, Syekh Hafizahullah menyebutkan ada dua perkara. Tidak menjadi syarat ibadah kita diterima, tetapi menjadi pelengkap. Sehingga tidak bisa kita ketepikan, tidak boleh kita sepelekan. Dua perkara ini kaum muslimin mesti menjadi perhatian bagi kita. Sebelum beribadah, ketika beribadah, dan setelah beribadah. Dua perkara itu
Yang pertama, tawakal kepada Allah. Yang kedua, minta bantuan dan pertolongan, yakni berdoa kepada Allah. Dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Hadirkan sebelum, ketika, dan setelah. Tawakal kepada Allah. Allah berfirman, fa'budahu wa tawakkal alaih. Ibadatilah Allah dan bertawakkallah engkau kepadanya. Berdoa, minta bantuan kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Minta pertolongan, kata beliau, ini termasuk ibadah. Tapi dalam ayat yang mulia ini Allah pisahkan. Ya, Allah ingin mengajari kepada kita, berdoa minta bantuan itu termasuk ibadah, betul. Tetapi ada faedah lain bahwa Allah ingin menegaskan, mana mungkin kalian bisa na'budu, beribadah kepada Allah, kalau kalian tidak pernah mau nasta'inu billah. Kalau enggak pernah mau minta bantuan dan pertolongan kepada Allah, mana mungkin setiap kita bisa beribadah kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin, baik siang hari dengan berpuasa, demikian pula malam hari dengan salat tarawihnya, di jeda-jeda dan di sela-sela waktu yang ada dengan tilawah kitabillah, Al-Quranul Karim, kitab yang mulia. Begitu juga infak dan sedekah yang kita keluarkan, bantuan yang kita berikan, maka hendaklah kita berserah diri kepada Allah dan selalu berdoa. Kaum muslimin, kalau mengandalkan kemampuan diri dan kekuatan yang ada, kita ini adalah makhluk yang lemah. Tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah, kita tidak akan kuat. Bapak-bapak jangan mengira bahwa kopi yang diminum itu semata-mata menguatkan bapak-bapak untuk menghidupkan malam Ramadan. La wallahi, tidak. Mungkin habis satu termos atau satu cerek, kalau Allah tidak beri kekuatan, kita tetap akan tepar. Tapi doa kepada Allah. Manusia termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beliau ajarkan doa yang mulia ini kepada Muadz bin Jabal, baca di tasyahud akhir sebelum salam. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, aku kerap kali mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Beliau ulang-ulang sebagai bentuk pengamalan dari ayat yang mulia, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, ku minta kepadamu petunjuk, wassadad, kekuatan untuk berjalan di atas petunjuk itu. Kaum muslimin, ini malam ketiga. Ya, tidak ada yang bisa memastikan malam keempat, kelima dan seterusnya kita akan sekuat, kita akan segigih dan setangguh ini. Enggak ada yang bisa memastikan kita bisa survive sampai ke akhir Ramadan kalau tidak bantuan dan pertolongan dari Allah. Bersandar kepada diri, kita lemah. Kita akan cepat capek dan lelah. Mintalah bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, berserah kepadanya. Tahukah Bapak Ibu, kenapa dua perkara ini melengkapi kaedah dalam beribadah kepada Allah? Karena ada penyakit hati yang bisa menyusup ke dalam hati orang-orang yang beribadah, di antaranya adalah ujub. Rasa bangga terhadap diri. Pulang nanti ketemu kawan, baru pulang Pak? Baru pulang. Jangan sabalik hari Pak.
Nggak tanggung-tanggung kok Pak, ibadah. Nah, itu kaum muslimin cukup mengganggu, mengusik. Kalau kita punya kekuatan dengan pertolongan dari Allah, kita bisa meredam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdua diberikan taufik oleh Allah. Selesai. Tapi kalau tidak, kita akan kembali kepada diri. Ya, ambo jantum jenis samuan. Beda kelas awak kawan. Antum jam 9.30 lah selesai tarawih. Ambo tengok jam sabaleh. Biko malam sambung lo balik. Ya, biko mau kiriman fotonya. Itu kaum muslimin. Kalau kita nggak berdoa kepada Allah, Allah biarkan. Sudah, silakan kau beribadah semaumu. Bagaimana kita bisa melakukan ibadah? Bagaimana kita juga bisa menjaga ibadah? Berat. Berat ma'asyiral muslimin. Melaksanakan ibadah berat. Menjaga ibadah juga tak kalah berat. Ya, dengan segala fitnah yang ada di zaman kita. Gatal tangan ini mau apa? Ngasih tahu ke kawan. Kawan nyari-nyari, bang mana bang, kok nak nampak bang di masjid komplek. Oi, masjid komplek jolek keluarlah dari sarang tuh. Langsung kirim. Ambo di Al-Badar gini wah. Ya, mainnya 1,5 juz 2 juz kawan. Ndak main kalau juz 30 itu. Kaum muslimin di saat yang sama membanggakan diri, di saat yang sama merendahkan orang lain. Ini berat. Maka tawakal dan berdoa itu punya peran penting. Oleh karena itu kata beliau, hadirkan sebelum, sedang, dan setelah. Lalu kemudian yang kelima. Yang kelima, Syekh membawakan kaum muslimin dengan beberapa poin rincian dan ini bisa mencerahkan kita. Poin yang kelima kata Syekh Ibrahim hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, mengenal dan memahami keutamaan ibadah dan tingkatan kedudukannya. Ya, Allah tabaraka wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat menjadikan ibadah yang bisa kita lakukan beraneka ragam bentuknya. Sehingga kita bisa katakan tidak satu jalan menuju ke surga. Alhamdulillah. Allah menjadikan banyak. Sehingga kita bisa milih mana ibadah yang bisa kita lakukan. Tetapi kita juga harus mengetahui ibadah itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Allah tidak jadikan di satu level. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi ibadah itu lebih tinggi kedudukannya daripada ibadah yang lain. Maka berbekal dengan ilmu dan paham akan hal ini, kita tahu mana yang harus menjadi prioritas kita dari semua ibadah yang ada. Yang pertama, Syekh Hafizahullah mengatakan, ibadah itu akan terangkat dan mengalahkan semua ibadah yang ada, termasuk semua pelaku ibadah yang ada, bi'tibaril ikhlas, karena faktor keikhlasan. Semua alhamdulillah Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat salat tarawih. Ibadahnya sama, amalannya sama. Tapi samakah niat yang ada di dalam hatinya? Setelah Allah tabaraka wa taala kemudian masing-masing kita yang tahu. Jangan pernah kita menilai niat orang. Ya. Awak yakin Pak kok kurang? Kok kurang Pak? Enggak pakai jubah adanya. Dari mana Bapak tahu? Kalau pakai jubah itu sempurna keikhlasannya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin jangan sibuk melihat dan menilai niat orang, periksa niat kita. Ya, itu yang membuat safnya kita berdiri di saf yang sama, berimamkan dengan imam yang sama, tapi ibadahnya terangkat di sisi Allah karena keikhlasan. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat tentu ingat hadis yang mulia. Nabi SAW bercerita di hadapan para sahabat. Ada seorang laki-laki warawiri berlari senang dan gembira di dalam surga. Para sahabat mendengar, ya betul lah, semua yang masuk surga pasti senang dan gembira. Tapi poinnya Nabi SAW ingin mengatakan laki-laki ini senang, gembira, lari ke sana kemari dalam surga karena dia bisa masuk surga melakukan sebuah amalan yang barangkali oleh kebanyakan orang dipandang sebelah mata. Apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Dia menyingkirkan dahan dari tengah jalan.
Jadi ada dahan, dia angkat, dia singkirkan dari tengah jalan. Nggak ada orang yang lihat. Dia katakan, aku singkirkan ini ya Allah karena mengharapkan pahala dan ganjaran darimu. Dia niatkan jangan sampai ada yang lewat terganggu oleh dahan yang melintang tengah jalan ini. Dia angkat, dia singkirkan. Karena Allah Azza wa Jalla ikhlas. Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan amalan itu sebagai sebab dia untuk dapat masuk surga. Ini luar biasa. Di sisi yang lain, kita juga mendengar kaum muslimin hadis bagaimana 3 orang datang ke hadapan Allah membawa amalan-amalan hebat. Laki-laki yang pertama Allah perlihatkan nikmat kepadanya, kemudian Allah bertanya, apa yang kau lakukan? Kata laki-laki ini, aku telah membaca Al-Quran karena engkau ya Allah. Aku pelajari, aku baca, aku hafal Al-Quran. Ya, itu karena engkau. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kadzab, bohong. Kau membaca Al-Quran agar kau dikenal sebagai seorang qari. Pujian itu sudah kau dapatkan. Dipanggil yang kedua. Diperlihatkan nikmat kepadanya. Lalu kemudian Allah tanya apa yang dia lakukan. Kata dia, aku telah berjihad di jalanmu dan untukmu ya Allah. Allah Azza wa Jalla mengatakan bohong. Kau tidak berjihad karena aku. Tapi kau berjihad untuk mendapatkan pujian. Kau seorang pemberani, seorang kesatria, kau seorang pahlawan. Pujian itu sudah kau dapatkan. Dipanggil yang ketiga. Diperlihatkan nikmat kepadanya. Ditanya apa yang sudah dia lakukan. Dia katakan aku sudah berinfak karena engkau ya Allah. Allah mengatakan bohong. Kau berinfak agar kau mendapatkan gelar sebagai seorang yang dermawan. Bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat renungkan. Menyingkirkan dahan dari tengah jalan karena keikhlasan menyebabkan laki-laki itu dapat masuk surga. 3 orang yang Allah tanya dengan amalan-amalan hebat, semuanya amalannya tidak berarti, tidak bernilai di sisi Allah karena tidak ada keikhlasan niat. Maka Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, betapa banyak amalan kecil tukabbiruhun niyah. Amalannya kecil tapi menjadi besar karena keikhlasan niat. Dan berapa banyak amalan-amalan besar tusaghiruhun niyah. Amalannya besar tapi menjadi kecil gara-gara tidak ada keikhlasan niat. Jadi kaum muslimin ini menjadi salah satu perlombaan bagi kita. Bukan hanya sekedar masuk ke masjid untuk melaksanakan rangkaian ibadah, solat isya, solat tarawih, witir. Kemudian kalau ada kajian kita mendengarkan kajian. Tapi ada hal yang juga perlu menjadi perhatian bagi kita. Apa niat yang kita bawa ketika menuju ke rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. 1. 2. Ibadah itu akan terangkat kaum muslimin. Karena faktor mutaba'ah. Sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Semakin mendekat kepada sunnah, semakin tinggi kedudukannya. Contoh, 2 orang saudara. Sama-sama sholat tarawih. Tapi yang pertama kaum muslimin, dia mengerjakan sholat tarawih ya, dengan pelaksanaan yang tidak lama. Dalam artian ma'asyiral muslimin, bacaan di dalam sholat tarawihnya tidak lama. Ya pendek ya, tapi juga tidak terburu-buru. Namun yang kedua, lelaki ini dia sholat tarawih dengan bacaan yang panjang, lama. Nabi SAW mengatakan, afdolus sholah tulul kunut. Sholat yang paling afdol itu yang lama berdirinya, panjang bacaannya. Makanya Nabi SAW, orang-orang soleh sebelum kita, itu mereka sholat bilmi'in dengan ratusan ayat panjang. Nah, 2 saudara ini melakukan ibadah yang sama. Tapi yang kedua lebih unggul keadaan ibadahnya daripada yang pertama dari sisi mendekat pelaksananya lebih mendekati kepada sunnah, yakni lama berdirinya. Jadi di situ juga menjadi pertandingan dan perlombaan bagi kita. Kemudian yang ketiga, ibadah itu
kaum muslimin, di dalam agama kita, Allah tabaraka wa ta'ala jadikan ada tingkatan dan ada derajat. Maksudnya ada urutan yang paling atas, lalu kemudian di bawahnya yang kedua. Syekh mengatakan yang paling atas itu amalan fardu. Yang berada di bawahnya itu amalan sunnah. Ini perlu dipahami. Letakkan amalan itu masing-masing pada tingkatannya, pada urutannya. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah kaprah. Kaum muslimin, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh rahimahullah berkata, Man syaghalahul fard anin nafal fahuwa ma'zur. Seorang yang karena kesibukannya dalam amalan fardu, dia sibuk, amalan fardu dia kerjakan. Tapi amalan sunnah, dia tidak begitu aktif, tidak begitu disiplin, tidak begitu rutin. Ya, tapi kaum muslimin, fardu ini menjadi perhatian, dia kerjakan. Maka dia ma'zur, sosok yang dimaafkan. Sosok yang diberikan kepadanya uzur. Dia kerjakan yang fardu, tapi yang sunnah dia tidak begitu aktif, tidak begitu disiplin. Ini tidak mengapa. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, man syaghalahun nafal anil fard fahuwa maghrur. Sosok seseorang yang dia sibuk dengan amalan sunnah, tapi menelantarkan amalan fardu, maka dia adalah sosok yang tertipu dan sosok yang keliru. Contoh, kaum muslimin. Kita melihat banyak sekali geliat dan semangat yang luar biasa dari kaum muslimin. Hadani Allah wa iyahum. Semoga Allah memberi hidayah kepada setiap kita. Semangat mau mengerjakan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Tapi kaum muslimin ketika dihadapkan dia dengan sholat zuhur dan asar. Itu terasa berat kaum muslimin. Ya, lagi enak tidur dibangunin sama istrinya. Jagolah bang. Ya orang lah mengaji-ngaji tuha di masjid. Azan sebentalai. You kan masih sebentalai. Dia masih apa? Masih baring, rebahan, tidur. Begitu sudah azan bang, kan baru azan. Ya, nantilah selesai azan, bang, biko komat sebentar lagi. You biarlah. Nak nampak dia adik, pekan baru ku angik. Ya, bawa ke keluar tengah hari ku, wak puaso. Ya, bang, itu kan solat bang berjamaah ke masjid. Iyalah, kami saja di rumahnya. Kaum muslimin banyak alasannya. Ya, ambo se puaso kini rasuka mati mo. Tu basuruh Allah mo ke masjid lah. Tu ramonyo pembunuhan berencana nama tu. Menyuruh mo mati nama tu. Begitu kaum muslimin alasan dia. Lah pak, itu sholat tarawih sunnah. Zuhur dan asar fardu. Bagaimana seorang bisa sibuk dengan amalan sunnah tapi menelantarkan amalan fardu? Hal yang sama Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat. Hati-hati. Para ya mu'takifin dan mu'takifat. Ini sholat malam. Ya, betul-betul giat semangat. Tapi kaum muslimin ternyata subuhnya kesiangan. Ini juga perlu menjadi perhatian bagi kita. Ada yang harus kita perbaiki. Ibadah itu bertingkat-tingkat, letakkan sesuai urutannya. Maka nanti kita akan dengarkan sebuah kaidah kata Syekh. Amalan itu bisa amalan yang afdol, bisa amalan utama, tapi tidak menjadi amalan yang utama karena pelakunya tidak mampu melakukan amalan tersebut dengan baik dan sempurna. Jadi kaum muslimin ingat wajib di atas yang sunnah. Jadi yang wajib aja kita kerjakan, Ustaz. Tidak. Yang wajib itu kita dahulukan, yang sunnah kita iringi, kita ikut sertakan. Ini yang benar. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin. Syekh mengatakan, ibadah itu juga punya kedudukan dan keutamaan dan terangkat kedudukannya karena faktor al-mudawamah.
Apa arti al-mudawamah? Artinya adalah konsisten, berkelanjutan, berkesinambungan. Contoh Bapak Ibu, fulan dia beribadah banyak tapi sekala. Sementara yang kedua beribadah sedikit tapi continue. Maka ma'asyiral muslimin, kedua orang ini ibadah yang dia lakukan itu punya keutamaan. Tapi yang kedua mendapatkan keutamaan yang terangkat karena faktor dia continue. Biarlah sedikit, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah itu berkelanjutan walaupun sedikit. Nah, semisal ma'asyiral muslimin di bulan Ramadan, kita kemampuan baca Al-Quran kita, kaum muslimin tidak sekuat dan sehebat saudara kita. Kita duduk di sebelah dia, begitu lihat halaman yang dia baca, tebal, udah juz 20. Apa ndak minder kita kaum muslimin, mengatur jarak kita. Malam ketiga tapi udah juz 20. Kancang le kawan kau baca. Sementara kita pelan-pelan kaum muslimin. Baru masuk juz 2, mau selesai masuk juz 3. Pelan. Tidak mengapa. Tidak perlu kita berkecil hati, tidak perlu kita menyerah dan putus asa. Kalau giko abi pahlo diambil adik kawan kau sadonya Ustaz. Udahlah mau tutup je lah Al-Quran kau le. Enggak, baca terus Bapak Ibu, baca terus. Kemampuan kita segitu, yang penting kita continue. Ya. Kalau dipanas-panasi Ustaz oleh kawan, bang malam ketiga, juz 3 je baru, apa tu bang pulang kampung lah bang lai. Nah itu kaum muslimin tidak perlu. Kita tetap tenang, fokus, continue. Ya. Walaupun kemudian ditakut-takuti, itu bang selesai Ramadan ikut, tibolo Ramadan tahun muku, alunya kan khatam malah. Kalau model itu cara bang baca Al-Quran. Tidak mengapa. Lanjut aja Bapak Ibu. Ya, karena orang yang terbata-bata, kesulitan dan kepayahan baca Al-Quran dapat 2 pahala. Ya, kita nggak sehebat dan nggak sekuat bacaan kita seperti fulan, nggak apa-apa. Tapi hibur diri kita, apa yang kita lakukan tidak sia-sia di sisi Allah. 2, pahala baca Al-Quran. 1, kemudian pahala bermujahadah. Kita berjuang melawan kemalasan, melatih diri kita untuk apa? Terus maju. Ya. Insya Allah kaum muslimin, orang yang continue la yusbak, kata Syekh. Dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Ya, seorang ma'asyiral muslimin, atlet pacu lari, itu apakah dia gempur dari awal? Enggak lah. Yang benar itu dia continue, konsisten, pelan-pelan. Begitu mendekat putaran terakhir baru dia pecut. Punya cara yang terus menerus, itu yang akan continue sampai ke garis finish. Adapun yang gas, awak pokoknya gas. Betul, selesai kaum muslimin. 10 hari pertama khatam dia. Tapi kalau dia tidak berdoa dan tidak berserah diri kepada Allah, ini bisa menipu dan memperdaya dia. Wah, santailah dulu. Ya, imam aja di masjid alun sampai juz 10 lah. Di Al-Badar tu awak lah khatam 30 juz. Ya. Ayo baca lagi. Enggak lah. Biko khatam wak 2 kali ko hebat lo daripada imam ko. Ya, hebat lo daripada jemaah yang lain. Enggak lah. Itu menipu, memperdaya. Akhirnya dia akan ulur-ulur. Ramadan habis dia cuma bisa mengkhatamkan 1 kali. Padahal kaum muslimin kemampuannya bisa membuat dia menoreh prestasi yang lebih baik daripada itu. Itu berbahaya. Oleh karena itu teruslah walaupun sedikit. Kemudian Syekh mengatakan, kita gabung. Yang membuat amalan itu terangkat kedudukannya, faktor waktu dan tempat. Kalau tempat misalnya beribadah di 2 tanah suci, itu tentu berbeda. Dengan solat yang, contohnya solat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tentu tidak sama dengan kedudukan solat yang kita lakukan di Masjid Al-Badar sebagai contoh. Kemudian waktu bulan Ramadan. Ini tidak sama dengan bulan yang lain. Maka jangan kita beribadah ma'asyiral muslimin
dalam keadaan yang sama. Tidak ada peningkatan. Harusnya ini menjadi incaran kita. Ramadan dengan segala kemuliaan dan keutamaannya ada perlipat gandaan pahala. Berarti kita juga harus mudha'afatul a'mal. Meningkatkan amalan kita, memperbanyak ibadah kita. Karena ada kemuliaan waktu. Berikutnya, ma'asyiral muslimin, Syekh Hafizahullah Ta'ala wara'ahu mengatakan, ibadah itu kaum muslimin juga akan terangkat kedudukannya karena faktor faedah dan manfaat yang dirasakan dari ibadah tersebut. Semakin banyak yang merasakan faedah dan manfaatnya, semakin tinggi kedudukan ibadah tersebut. Contoh, kalau kita sholat tarawih kaum muslimin, itu ya kebaikannya cuma kita. Ya. Tapi ketika kita memberi makan para fuqara dan masakin, itu banyak. Si bapak kalau dia sehat, dia kuat, dia bisa bekerja, dia bisa mencari ma'isyah dan nafkah untuk orang-orang yang berada di belakang punggungnya. Apalagi kaum muslimin kita berikan lengkap. Berapa orang? Satu keluarga ada 5 orang, kita berikan makan kelima-limanya. Itu mereka sehat, mereka bisa berpuasa. Bahkan kita tambahkan, ini ada 1 bungkus lagi lauk untuk sahur. Mereka tenang malam itu beribadah. Karena ada hidangan untuk berbuka dan ada juga lauk pauk untuk sahur. Nah, semakin besar faedah dan manfaatnya, semakin tinggi kedudukannya. Makanya para ulama mengatakan ibadat muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya, kebaikannya didapatkan oleh banyak orang, itu lebih utama daripada ibadah qasirah. Ibadah yang manfaatnya cuma untuk 1 orang. Lalu apakah kita fokus pada satu saja? Tidak. Yang terbaik gabungkan. Gabungkan ma'asyiral muslimin. Selain ibadah yang manfaatnya untuk diri kita, kita juga mencari pahala dengan ibadah-ibadah yang bermanfaat untuk orang lain. Menyediakan hidangan perbukaan untuk orang yang berpuasa, memberi makan para fuqara, masakin, para du'afa, ya, memberi bantuan kepada para penuntut ilmu di dalam belajar mereka. Ini ibadah-ibadah yang ma'asyiral muslimin besar, ya, kemuliaannya dan tinggi kedudukannya. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, kaum musliman. Tadi sudah kita singgung. Syekh mengatakan, ibadah itu mulia utama. Tetapi dalam sebuah kondisi dan keadaan bagi seorang hamba tidak jadi utama. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya dengan baik dan sempurna. Contoh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, wahai Syekh, apa ibadah yang kami hidupkan di malam hari? Syekh mengatakan pertama solat, yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga doa, yang keempat zikir. Ini ibadah yang bisa kita lakukan untuk menghiasi malam kita. Tapi ingat kaum muslimin, bahwa kemampuan kita dan kesanggupan kita dalam melakukan ibadah, agar ibadah ini tegak dengan baik dan sempurna, artinya kita bisa khusyuk, bisa tenang dalam melakukannya, itu punya peran penting. Maka di saat seorang kecapean, kelelahan, kantuk berat, solat bagi dia bukan sesuatu yang mudah, dia pindah kepada yang kedua. Daripada dia solat kaum muslimin ngawur bacaannya, tak kemana-mana perginya, dia sendiri juga nggak menyadari, kok bisa itu loh mau baca. Ya, kok bisa ke sana pula bacaan saya. Apalagi kalau sempat terbalik, bacaan ruku ke sujud, sujud ke ruku. Ini kan berbahaya kaum muslimin. Maka yang terbaik berarti apa? Dia pindah yang kedua, baca Al-Quran. Oh, ternyata baca Al-Quran juga sama beratnya. Solat wah baca Al-Quran juga, Ustaz. Ya kan sampai tagak, Bang. Ayo duduk aku lebih parah loh, Ustaz. Ya. Baru ayat kedua baru udah berkunang-kunang matanya. Iko huruf ba atau huruf nun kau Ustaz. Atau apa doh? Abang yang baca. Ya, dia ragu-ragu kaum muslim ini kemana pergi titiknya. Susah dia. Berarti dia tidak mampu melakukan yang kedua. Pindah yang ketiga, berdoa.
Ya, berdoa mudah kaum muslimin, dia berdoa melapor kepada Allah Azza wa Jalla. Ayo dah, lakukan itu. Selesai berdoa, masih ada sisa kekuatannya, menjelang dia tertidur, istirahat lagi untuk mengumpulkan staminanya, dia bisa baca zikir. Nah, begitulah kata Syekh yang terbaik. Karena tidaklah seseorang memaksakan dirinya dalam urusan agama, kecuali dia akan menjadi orang yang terkalahkan karenanya. Maka kaum muslimin, kalau bisa menggabungkan, itu tentu fabiha wa ni'mah. Kita sholat, kemudian jeda sholat kita baca Al-Quran, kemudian sholat lagi, kemudian jedanya kita berdoa, kemudian sholat lagi, kemudian menjelang istirahat menunggu azan subuh berkumandang kita berzikir. Itu tentu lebih mulia, lebih istimewa. Tapi kan kekuatan kita, kemampuan kita masing-masing satu dan yang lainnya berbeda-beda. Kembali kepada kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kaum muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai penutup dari kaedah dan rambu-rambu dalam beribadah. Di bulan apa saja, terkhusus di bulan Ramadan, maka Syekh mengatakan, seseorang harus tahu pada waktu itu, pada masa itu, apa ibadah yang ditekankan dan memiliki keutamaan atau mendapatkan perhatian. Itu dulu yang dia perhatikan. Contoh, di bulan Ramadan kaum muslimin banyak varian ibadah yang bisa kita lakukan. Tapi kita harus tahu, dari semua ibadah ini mana yang mendapatkan penekanan. Yang mendapat penekanan pertama adalah apa ibadah yang fardu di bulan Ramadan? Puasa. Makanya Nabi mengatakan man shoma Ramadhana imanan wahtisaba. Puasa tuh Bapak Ibu. Ya, perhatikan puasa kita, kerjakan puasa sesuai tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, perhatikan perkara yang dapat membatalkan puasa. Perkara yang dapat merusak puasa, memang tidak membatalkan tapi merusak, akhirnya pahalanya berkurang atau malah hilang. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apa lagi ibadah yang afdol di bulan Ramadan? Qiyam Ramadan, salat tarawih. Nabi mengatakan man qama ramadhana imanan wahtisaba. Perhatikan salat tarawih. Kemudian yang ketiga, qama lailatul qadar. Ya, giat dan semangat di 10 hari terakhir untuk mendapatkan kemuliaan dan keutamaan Lailatul Qadar. Ada ibadah yang lain? Ada. Nabi SAW bersabda, afdolus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdol itu sedekah di bulan Ramadan. Dalam bentuk apa? 2. Pertama, memberi makan fakir miskin. Yang kedua, menyiapkan hidangan perbukaan untuk hamba-hamba Allah yang berpuasa. Ini menjadi incaran kita. Kemudian apalagi ma'asyiral muslimin, i'tikaf. Karena ibadah i'tikaf itu tercantum di dalam rentetan ayat-ayat puasa. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian melakukan hubungan suami istri dengan pasangan kalian, sedangkan kalian sedang beriktikaf. Dan Nabi SAW iktikaf. 9 Ramadan yang Nabi temui dalam hidupnya, beliau beriktikaf. Di tahun terakhir, beliau bahkan beriktikaf dari tanggal 20. Dari pertengahan Ramadan. Bukan 10 hari terakhir saja, tapi dari pertengahannya. Kemudian ma'asyiral muslimin, apalagi ibadah yang mendapat sorotan dan perhatian di bulan Ramadan? Baca Al-Quran. Karena Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nabi SAW tiap malam bertadarus dengan malaikat Jibril. Bahkan di tahun terakhir beliau mengkhatamkan di dalam tadarusnya dengan malaikat Jibril 2 kali khatam. Berarti ini menjadi apa? Incaran kita. Menjadi kaum muslimin amalan unggulan kita. Apalagi Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, berumroh. Nabi mengatakan barang siapa yang berumroh di bulan Ramadan, maka keutamaannya seperti berhaji bersamaku.
Jadi ma'asyiral muslimin, kita tahu ini nih pada waktu ini, pada masa ini yang paling utama. Yang lain Ustaz kita tinggalkan, enggak, yang lain kerjakan, tapi ini jadi sorotan dan pusat perhatian. Contoh yang lain sebelum kita tutup pelajaran kita. Antara azan dan iqamah. Saya tanya kepada bapak-bapak, apa yang afdal kita lakukan? Antara azan dan iqamah, Pak? Doa, ya. Dalam hadis disebutkan antara azan dan iqamah ada solat. Kemudian hadis yang lain antara azan dan iqamah ada doa. Maka kata Syekh Hafizahullah, solat dulu, setelah itu berdoa. Bisa nggak kita berdoa di dalam solat? Bisa. Ketika sujud dan tasyahud akhir, gabungkan di situ. Sekiranya nanti selesai solat sunnah kita khawatir tidak bisa berdoa. Itu sudah cukup. Tapi kalau bisa dipisah, lebih baik kita sholat dulu, kemudian kita berdoa. Udah selesai nih Ustaz, apa lagi? WA Ustaz? Bukan. Ya, kalau udah selesai doa sholatnya, doanya mungkin bisa baca Al-Quran. Tetapi memilih, ana baca Al-Quran aja lah Ustaz, salah emangnya? Enggak salah. Tapi fikih ibadahnya kurang lengkap. Karena yang paling afdol itu letakkan apa yang paling utama di situ. Jadi ma'asyiral muslimin, sholat, kemudian dia berdoa, kemudian kalau masih ada waktu dia bisa baca Al-Quran. Tapi dia tinggalkan sholat dan doa lalu baca Al-Quran, salah? Enggak salah. Tapi enggak sempurna dia di dalam memahami fikih ibadahnya. Disitulah pentingnya seorang itu berilmu, bukan hanya bermodalkan semangat dan nafsu saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, itulah beberapa ringkasan dari faedah yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala wara'ahu, dan dikhitam dari kajian kita sebuah poin yang mewakili dari fikih ibadah di bulan Ramadan. Syekh mengatakan Nabi SAW menyambut Ramadan, menjamu Ramadan, dan mengakhiri Ramadan bil farah was surur, dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Tanamkan itu di dalam hati kita. Kita senang, kita gembira bertemu dengan Ramadan. Kita berharap energi-energi positif Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita menjalani puasa, sholat tarawih, tilawah Al-Quran, semuanya dengan kegembiraan, semuanya dengan kebahagiaan. Kita nggak lihat halaman-halaman yang banyak itu, aduh, iko bila selesai ko Ustaz, baca aja lah dengan gembira, dengan senang. Ingat tiap huruf dapat 10 pahala. Ya, kayaknya tibo Ramadan ton mungko selesai, tibo Ramadan cil alun juga kata matam, enggak apa-apa. Terus aja Bapak Ibu. Kemudian kalau berinfak bersedekah, kita senang, kita bahagia, kita yakin tidak ada yang kita bagikan kepada orang dari kebahagiaan yang akan berkurang. Pasti ketika kita berbagi kebahagiaan, kebahagiaan juga Allah akan turunkan ke dalam hati kita. Apa yang kita berikan itu akan Allah gantikan. Jadi jalani dengan kegembiraan dan kebahagiaan, kita nggak akan terbebani. Tapi kalau dengan kesakitan hati kaum muslimin, berat. Ya, berat. Bisa jadi besok puasa itu masih di bawah tekanan. Ya Allah, hari ketiga baru Ustaz amul sangku kok lah 20 Ramadan Ustaz, capek mana bang? Dia tidak sabar. Ya, berat bagi dia berpuasa. Kemudian tarawih, ya Allah ya Rob, ya makin panjang rasa dia mau makin tak batu imam Ustaz. Kok imam lo tak batu? Ya, jadi ma'asyiral muslimin, rubah mindset kita. Nabi SAW senang, gembira, happy. Maka dengan begitu beliau semangat. Makanya kaum muslimin semakin ke ujung Ramadan semakin semangat. Mudah-mudahan itu bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita. Sambil diingat-ingat, dilihat-lihat kiri kanan, bisa jadi ada jemaah Ramadan tahun lalu masih sholat bersama kita. Ternyata Ramadan tahun ini tinggal kita ya berdiri di saf tanpa ada saudara kita ya di sebelah yang mendampingi. Dia sudah wafat, meninggal dunia. Sudah tamat riwayat, sudah tutup buku. Kalaupun kaum muslimin kita bertemu dengan bulan Ramadan, coba dilihat-lihat, bukankah di sana ada banyak saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit dan harus dirawat. Alhamdulillah kita sehat, kita kuat. Ini yang menyenangkan, ini yang membahagiakan. Maka jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa.
berbahagialah dengan nikmat ini dan teruslah menjemput pahala dan ampunan dari Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khaira wa a'anakum ala ta'atir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.